Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Vera Ramayani sebagai moderator dan juga selaku pemateri pertama. Di sini kami mendiskusikan tentang teori medan Kurt Lewin. Bagi Lewin, teori medan bukan suatu sistem psikologi baru yang terbatas pada suatu isi yang khas. Teori medan merupakan sekumpulan konsep dengan dimana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Lewin juga menggolongkan teori medan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kausal dan untuk membangun konstruk-konstruk ilmiah. Kemudian struktur kepribadian. Yang pertama ada unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi. Fokusnya adalah saling berhubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekadar ukuran dan bentuk. Kemudian ada ruang hidup atau life space. Ruang hidup adalah seluruh elips, keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi menentukan tingkah laku. Ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu. Keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan, perasaan-perasaannya, dan sebagainya. Kemudian ada daerah pribadi atau person area. Daerah pribadi terdiri dari dua bagian, yaitu daerah persepsi motorik dan daerah pribadi dalam. Daerah persepsi motorik menjadi daerah antara yang berhubungan dengan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Kemudian ada daerah pribadi dalam berisi aspek-aspek motivasional. Aspek-aspek motivasional di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan daerah disebut sel. Kemudian daerah lingkungan psikologis. Daerah lingkungan psikologis adalah daerah di dalam elips tetapi di luar lingkungan. Seperti daerah pribadi dalam, daerah lingkungan psikologis dibagi-bagi dalam pecah-pecahan disebut region. Kemudian ada lingkungan non-psikologis. Lingkungan non-psikologis luasnya tidak terhingga, sehingga seharusnya tidak mempunyai boundaries. Pada gambar di batas persegi 4, apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang, termasuk lingkungan non-psikologis, bisa berupa benda atau objek, fakta-fakta atau situasi sosial. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Wahyuni. B. Dinamika kepribadian. 1. Energi, tegangan, dan keseluruhan. Energi. Bagi Lewin, manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis. Tegangan. Tension mempunyai dua sifat. Pertama, tegangan cenderung menjadi seimbang, yaitu jika sistem A berada dalam keadaan tegangan tinggi dan sistem B, C, D dalam keadaan tegangan rendah. Tegangan akan cenderung bergerak dari A ke B, C, D sampai keempat sistem itu berada dalam tegangan yang sama. Selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan itu mencakup pengertian motif, keinginan, dan dorongan. Menurut Lewin, kebutuhan yang bersifat spesifik jumlahnya tak terhingga, sehingga sebanyak keinginan spesifik manusia. Yang kedua ada tindakan atau action. Menurut Lewin, tegangan yang terkumpul dalam sistem pribadi dalam akan menekan boundaries, kemudian energinya menerobos ke arah persepsi motorik. Tidak langsung menghasilkan gerakan, dibutuhkan dua konsep, yakni valensi dan vektor, untuk menghubungkan motivasi di pribadi dalam dengan tindakan yang bertujuan di daerah lingkungan psikologis. Selanjutnya yang ketiga ada event atau peristiwa, adalah hasil interaksi antara dua atau lebih fakta baik di daerah pribadi maupun di daerah lingkungan. Ada 3 prinsip yang menjadi prasyarat terjadinya suatu peristiwa, yaitu keterhubungan, kenyataan, dan kekinian. Yang keempat ada konflik. Konflik terjadi di daerah lingkungan psikologis. Lewin mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana seseorang menerima kekuatan yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Yang kelima ada tingkat realita.
Konsep tingkat realita dari Lewin mengemukakan realita berisi lokomosi aktual dan tak realita berisi lokomosi imajinasi. Realita dan tak realita adalah suatu kontinum dari ekstrim realita sampai ekstrim tak realita. Lokomosi mempunyai tingkat realita dan tak realita yang berbeda-beda. Yang keenam ada menstruktur lingkungan. Lingkungan psikologi adalah konsep yang sangat mudah berubah. Dinamika dari lingkungan psikologi dapat berubah dengan 3 cara, yakni melalui perubahan, valensi, vektor, dan boundaries. Ketujuh, mempertahankan keseimbangan. Bisa diduga dalam situasi reduksi tegangan, tujuan dari proses psikologis adalah mempertahankan pribadi dalam keadaan seimbang. Akumulasi tegangan dalam satu sel pribadi dalam akan menimbulkan berbagai peristiwa. Yang C, ada perkembangan kepribadian. Walaupun Lewin tidak menentang pendapat bahwa keturunan atau kematangan penting perannya dalam perkembangan individu, namun sama sekali dia tidak membahas soal tersebut. Karena pada pendapatnya, persoalan tersebut tidak termasuk bidang psikologi, tetapi termasuk bidang biologi. Hakikatnya, perkembangan itu menurut Lewin adalah perubahan-perubahan tingkah laku atau behaviorist change. Kemudian teori Lewin murni psikologis, membahas perkembangan. Dia tidak melibatkan diri dengan isu yang intrik pakar lain, yakni isu keturunan dan lingkungan. Selanjutnya ada 1. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika seseorang bertambah usia, atau variasi itu akan menurun pada usia uzur. Yang kedua ada diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Jumlah sel dalam pribadi dalam berlipat dengan bertambahnya usia, dan jumlah region dalam lingkungan psikologis juga meningkat. Yang ketiga ada regresi. Perkembangan bisa bergerak mundur, walaupun tidak merinci periodisasi perkembangan. Lewin malahan menemukan 2 macam gerak mundur perkembangan, yaitu regresi dan retrogresi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah ciri-ciri utama dari teori Lewin yaitu tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan, dan orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Struktur kepribadian menurut Lewin yaitu daerah pribadi, daerah lingkungan psikologis, ruang hidup, dan daerah lingkungan non-psikologis. Dinamika kepribadian menurut Lewin yakni energi, tegangan, kebutuhan, tindakan, valensi, vektor, lokomodasi, event, konflik, tingkat realita, menstruktur lingkungan, dan mempertahankan keseimbangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.